Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di podcast Meraki bersama saya Mega Putri Lisyudiningsih. Dan seperti yang Sobki lihat, di sini sudah banyak sekali bintang tamu yang hadir. Nah, sebelum kita spill satu persatu, kita mau sapa dulu sahabat Sobki yang ada di rumah. Gimana nih kabar sahabat Sobki semuanya? Sehat kan? Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap happy, ya. Baiklah, pasti sahabat Soki semua sudah tidak sabar lagi. Kira-kira siapa yang hari ini datang yang akan memberikan ilmu atau yang akan sharing-sharing? Baiklah, kita langsung saja. Di sebelah host ini sudah ada kedatangan Ibu Sri Yulianti MPD. Selamat datang Ibu di SMA 11 Terima kasih Bu Mega. Nah, Ibu Sri adalah Kepala BGP Sumbar ya. Bagi yang belum tahu, Ibu Sri adalah Kepala BGP Sumbar. Nah, Ibu gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mega. Sehat. Tapi BGP sekarang udah ganti nama. Udah ganti nama ya, Ibu. jadi sekarang nomenklaturnya Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. BGTK berarti. Iya, Ibu, BGTK ya? Tapi biar enggak nanti apa ini ya, jadi Balai GTK kita sebut. Balai GTK. Iya, Balai GTK Sumbar. Iya, Balai GTK Sumbar berarti namanya sekarang ya Sobki. Nah, gimana Ibu perjalanan Ibu sampai di SMA Negeri 11 Padang? Lumayan jauh ya Bu ya? Lumayan jauh, tapi kan karena masih di Kota Padang, jadi masih bisa dinikmati. Kemudian begitu masuk memang suasananya asri karena pohon-pohonnya masih banyak yang rindang. Iya, biasanya kita di sini pemandangan laut yang di depan. Iya, betul, yang di seberang sekolah ya. Jalan. Iya, Bu. Sering-sering main ke sini, Bu. Insya Allah, tapi walaupun nggak sering ke sini kan podcastnya jalan, Sobki. Iya, Sobki, ini Ibu Sri udah yang kedua kali ya, kedua kali hadir di podcast Meraki. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih, Bu. Baiklah, kita tidak perlu tanpa panjang lebar lagi, langsung saja. Ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, Ibu. Ya. Dari mungkin para bapak ibu guru hebat yang ada di luar sana atau dari siswa-siswa yang ada. Ini ada pertanyaan Ibu. Yang pertama yaitu sekarang ada kita kurikulum kemarin kan nasional. Merdeka, kurikulum nasional Merdeka bukan sekarang kan namanya deep learning. Nah, sebelum kita masuk deep learning itu apa Ibu? Baik, sahabat semuanya, sahabat GTK, sahabat Sobki ya? Iya, Sobki. Kita luruskan ya, deep learning itu sebetulnya bukan kurikulum. Bukan kurikulum. Jadi kurikulum nasional kita tetap kurikulum Merdeka yang pada perjalanan awal, kemudian sekarang semua sekolah sudah melaksanakan kurikulum tersebut dan kurikulum Merdeka itu sudah jadi kurikulum nasional. Deep learning adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan guru untuk membelajarkan siswa dengan 3 prinsip utama. Yang pertama meaningful. Jadi pembelajaran itu harus mengaitkan dengan kehidupan anak dalam kehidupannya sehari-hari. Kedua mindfulness, artinya secara akademik memang mengasah akademis anak-anak, otak anak-anak untuk menganalisis seluruh materi. Jadi nggak pada tataran menghafal, tapi pada tataran menganalisis. Karena anak-anak juga sudah dari rumah sudah punya pengetahuan awal terkait materi-materi yang mereka akan dapatkan. Kemudian yang terakhir joyfulness. Jadi joyfulness, bagaimana pembelajaran itu bermakna kemudian juga menyenangkan buat anak-anak. Bermakna dalam artian mereka suka karena memang mereka butuh, sehingga mereka merasakan kesenangan dalam belajar. Jadi proses pembelajarannya lebih nyaman. Iya, lebih nyaman. Berarti Sobki bukan kurikulumnya yang diganti tapi pendekatannya, ya. Oke Ibu, ini ada pertanyaan, Ibu. Bisa bantu Ibu jelaskan? Boleh.
kira-kira apa peran dan fungsi Balai Guru Penggerak tadi udah diganti namanya Balai BGTK ya Bu. Iya. Tentang apa namanya, mendukung transformasi pendidikan di sekolah khususnya di SMA Negeri 11 Padang ini. Balai GTK Provinsi Sumatera Barat, lingkup kerjanya kan GTK ya. Seluruh guru tenaga kependidikan ini masuk di dalamnya kepala sekolah, pengawas, penilik, pamong dalam melaksanakan pembelajarannya di sekolah. Peningkatan kompetensinya ada di BGTK sekarang dengan berbagai macam pelatihan. Sekarang kita lagi melatih guru-guru sebagai fasilitator coding dan kecerdasan AI. Kemudian nanti akan ada juga pendampingan pembelajaran mendalam. Juga sekarang kita sedang berkoordinasi dengan dinas untuk mencari calon fasilitator untuk pembelajaran mendalam. Nah, peran-peran apa? Salah satunya seperti sekarang, begitu sekolah meminta Balai GTK untuk menjadi narasumber, insya Allah kami akan mengupayakan mengirimkan narasumber. Hari ini kebetulan Ibu yang diundang terkait kebijakan. Kemudian setelah kompromi dengan teman-teman, mereka bilang, Bu, biar Ibu yang kesini karena pada saat yang sama anggota fungsional Balai GTK sedang melakukan sosialisasi dan diskusi terpumpum terkait program prioritas Kemdikdasmen dan Balai untuk mendukung program baik yang internal kita maupun yang program prioritas Kemdikdasmen. Kementerian kita juga sudah berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, bukan Kemendikbudristek iya, lagi. Bukan Kemendikbudristek karena kebudayaan sudah satu kementerian lagi, kemudian pendidikan tinggi juga satu kementerian yang lainnya. Oke Bu. Kemudian Ibu bagaimana pandangan BGTK terhadap penerapan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 11 Padang ini Bu? Kemudian apakah hal ini sejalan dengan arah kebijakan Merdeka Belajar? Ya, karena Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka sudah jadi kurikulum nasional, otomatis semua sekolah sudah melaksanakannya. Nah, pelaksanaannya adalah seperti yang kita tunggu sekarang sebetulnya pelatihannya. Yang kita tunggu nanti di awal tahun pelajaran. Tapi untuk sementara teman-teman guru sudah bisa sebetulnya mengidentifikasi langkah-langkah pembelajaran, apakah dalam setiap langkah, dalam setiap tujuan yang kita rancang, yang kita susun, itu sudah ada 3 prinsip tadi. Sudah ada nggak meaningfulness-nya, kebermaknaannya, kemudian sudah ada nggak mindfulness-nya, mengajak anak untuk bernalar kritis, untuk anak mencoba hal-hal baru dari pembelajaran, kemudian apakah joyfulness-nya ada, jadi supaya anak-anak nggak tegang. Farhan juga nggak takut-takut waktu belajar, santai, tapi santai tapi bukan berarti materinya lepas. Jadi Zahra, teman-teman, adik-adik di sekolah tuh memang merasakan wah enak belajar sekarang, dapat sehingga anak-anak nanti akan betah berada di sekolah karena sekolah sudah memfasilitasi anak-anak untuk belajar sesuai dengan karakternya, sesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhannya. Tentu Farhan dengan Zahra beda kebutuhannya, ya kan? Nah, sehingga guru-guru tidak akan memperlakukan Zahra dan Farhan dengan cara yang sama. Nah, itulah deep learning. Jadi Ibu pikir kalau guru-guru sudah mengarah pembelajarannya bernafaskan kurikulum nasional kita yang dulu di awalnya namanya kurikulum Merdeka, mudah-mudahan deep learning itu sudah ada. Tinggal nanti di garis bawahi boleh Bu Mega diajak teman-teman untuk menggarisbawahi bahwa misalnya ada langkah peserta didik membaca dan mencari jawaban dari pertanyaan pemantik yang diberikan guru misalnya. Oh, di sini ternyata ada mindfulness. Anak-anak diajak membaca tadi, mengasah nalar mereka. Oh, di sini ada mindfulness-nya. Kemudian gurunya menerapkan misalnya think, pair, and share. Mereka berbagi pertanyaan ini untuk berdua.
kemudian mereka sharing, oh di sana sudah ada tuh mindfulness dengan joyfulness, karena mereka sudah ngobrol berdua terkait materi itu. Nah, guru-guru tinggal menggarisbawahi itu dulu untuk sementara menunggu pelatihan yang akan diselenggarakan secara nasional. Oke, Bu. Kira-kira apa yang menjadi indikator utama yang bisa kita lihat sebagai keberhasilan dari pembelajaran mendalam, Ibu? Kalau indikatornya yang pertama tadi, anak-anak tidak takut bertanya. Anak-anak di kelas itu dia feel free ya. Mereka merasa bebas aja bertanya karena mereka udah dilatih untuk bernalar kritis. Nah, kalau itu terjadi, itu salah satu indikator bahwa bahwa guru sudah merencanakan pembelajaran dengan deep learning. Kemudian nampak rona bahagia dari anak-anak begitu melihat gurunya. Jadi nggak tegang gitu, begitu gurunya masuk kelas tuh nggak ada ketegangan karena gurunya juga sudah menganalisis kalau ini langkah pembelajaran yang saya pilih, reaksi anaknya seperti ini gitu. Itu baru indikator yang ringan-ringan ya. Nanti secara detail Bapak Ibu pendamping satuan pendidikan atau yang dulu namanya pengawas akan melakukan supervisi. Iya, untuk memantau apakah betul nih gurunya sudah atau baru sekedar ngomongnya aja deep learning tapi sebetulnya belum dilakukan. Kira-kira apakah sebenarnya deep learning itu sebelumnya sudah ada guru yang menerapkan? Udah ada. Jadi dengan pembelajaran yang kemarin kita bekali dalam program guru penggerak, program di salah satu program di sekolah penggerak, itu juga kan ada budaya positif. Kemudian ada pembelajaran yang menyenangkan juga ada di sana. Sebetulnya ini kelanjutan dan penguatan. Jadi menguatkan lagi teman-teman guru kalau kemarin ada yang tertinggal, kemudian ayo kita lakukan itu sekarang. Berarti sekarang kita makin mendalami lagi ya, Bu. Iya. Yang biasa sebenarnya sudah pernah kita lakukan, betul. Tapi lebih kita dalami lagi. Ya. Kemudian Ibu, menurut Ibu, kira-kira sejauh mana guru-guru di SMA 11 Padang ini mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa secara mendalam, Ibu? SMA 11 ini kan dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang inovatif, ya. Pak Ikhwan tuh sangat inovatif, kemudian dia juga berpihak pada murid. Setuju, Zahra? Farhan setuju? Kalau Ibu bilang Pak Ikhwan tuh kepala sekolah yang transformatif, Bu Mega setuju? Setuju. Nah, jadi dengan dipimpin oleh beliau, kemudian guru-guru juga sudah dibekali dan ada pertemuan rutin guru ya. Iya. Ada hari belajarnya guru sesuai dengan kebijakan Kemdikbud yang ada surat edaran bahwa ada hari belajar guru. Nah, ini menunjukkan bahwa sekolah ini bertransformasi. Sekolah ini bergerak terus untuk menuju arah yang lebih baik, dan kemarin Ibu dikirimin video tentang program Aku Bisa. Nah, program Aku Bisa juga salah satu program transformatif yang mendukung karakter siswa, dan itu juga terjadi karena kepala sekolah dan gurunya sudah melakukan deep learning sebetulnya dengan menganalisis permasalahan yang dihadapi siswa, kemudian apa sih potensi yang bisa dikembangkan sehingga mereka bisa dibantu, mereka bisa didukung, mereka bisa difasilitasi. Dan ini sebetulnya deep learning yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru-guru agar siswanya terbantu. Ibu pikir semuanya bisa kok dengan kemauan belajar. Jadi SMA 11 dan sekolah lainnya bisa, asal punya satu komitmen, belajar kemudian refleksi. Jadi setelah dipelajari apa sih yang bisa kita lakukan, kita cari solusi, kemudian kalau solusi itu kita sudah lakukan, kita refleksi bagaimana hasilnya, kemudian bagian mana yang sudah baik, bagian mana yang belum baik, kemudian kita perbaiki lagi. Oke. Kemudian Ibu, apakah BGTK memberikan pendampingan atau pelatihan khusus dalam upaya memperkuat kompetensi guru dalam pembelajaran mendalam itu, Ibu? Iya, khusus untuk pembelajaran mendalam kita akan ada mulai dari TOT, itu tadi kita pilih Sumatera Barat, karena kalau digabung Sesumbar nggak enak ya.
Jadi se-Sumatera Barat. Se-Sumatera Barat sudah kita koordinasikan bersama dinas dengan kriteria bahwa yang kita bawa ini adalah para guru, kepala sekolah, pengawas yang memiliki kompetensi untuk membagikannya ke guru-guru yang lainnya, kemudian punya kemampuan komputer, kemudian mengelola pembelajaran LMS, kemudian punya kemampuan untuk menerapkan andragogi karena akan berbagi dengan teman-temannya, kemudian terlibat sebagai fasilitator pada pengembangan kurikulum Merdeka karena akan melanjutkan ya. Dan kami sudah berkolaborasi, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan sehingga yang artinya kita calonkan itu juga didukung oleh dinas, didukung juga oleh kepala sekolahnya. Kemudian setelah dilatih dalam TOT di tingkat pusat, kita akan lakukan pelatihan di balai untuk melakukan ini para fasil ya tadi di pusat, kemudian dilakukan lagi untuk tingkat provinsi, kemudian pendampingan di tingkat satuan pendidikan. Untuk yang satuan pendidikan yang jadi sasaran dulu untuk tahun pertama, karena ini akan berlanjut di tahun-tahun kedua dan ketiga. Oh, berarti bertahap? Bertahap, iya. Oke Bu, mengenai 7 kebiasaan anak hebat tadi yang Ibu bilang, kira-kira apa pendapat BGTK mengenai integrasi 7 habit tadi Ibu, 7 kebiasaan anak hebat dalam budaya sekolah? Kalau Ibu tanya Zahra, apa enggak 7 kebiasaan itu? Enggak. Mulai dari bangun pagi, makan sehat bergizi. Mungkin belum, karena Zahra udah tamat mungkin, ya. Iya. Kalau Farhan apa nak? Mungkin Farhan yang 7 kebiasaan hebat yang mulai dari bangun pagi, beribadah, kemudian berolahraga. Ingat? Atau sebutin yang ingat aja? Ingat nggak? Belum ya? Belum, okay. Belum nah, ada. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kan jadi kebijakan untuk pembentukan karakter. Kenapa? Yang pertama, dengan bangun pagi. Dengan bangun pagi itu kalau bisa sebelum subuh itu bagus. Artinya kita bisa tahajud dulu 2 rakaat minimal. Kemudian menjelang azan subuh itu sudah beribadah. Jadi bangun pagi itu sehat. Bangun pagi itu sendiri memang sehat. Ya. Apalagi kalau bangun pagi langsung mandi. Itu sehat sekali, ya. Kemudian beribadah tadi mulai dari tahajud. Kalaupun nggak tahajud, nggak terkejar Bu, tapi pas azan subuh, oke lah. Tapi kalau tadi bangun pagi sekali sebelum subuh, kemudian ngaji sampai menjelang azan subuh, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh zikir, berdoa dan seterusnya, karena kita sebagai makhluk beragama ya. Nah, kemudian setelah ini ngapain? Olahraga gerak-gerak badannya barang 15 sampai 30 menit. Kemudian sarapan, makanan bergizi. Tadi sudah bangun, ibadah, olahraga, makanan bergizi. Jangan lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Nah, kalau sekolah kita dapat program sasaran nggak kita? Makan bergizi? Enggak. Nah, kalau kita dapat jadi sasaran, makan siangnya kita dapat gratis. Tapi karena kita tidak sasaran, maka di rumah kan mama, papa, ayah, ibu juga siapin makanannya yang bergizi. Bergizi itu nggak harus mahal, tapi memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang bergizi. Kemudian kalau sudah makan bergizi, kita sarapan dari rumah, berarti belajarnya gimana? Gemar. Semangat kan? Jadi gemar, senang kita belajar. Ditambah tadi guru-gurunya sudah mempersiapkan pembelajarannya dengan baik juga. Gemar belajar. Kemudian sampai di sekolah, ini dia kan di sekolah sampai jam berapa? Jam 4. Kita udah full day. Ya. Nah, otomatis di dalam full day ini kan nggak melulu belajar. Ada kan sosialisasi dengan teman-teman, bermasyarakat. Kemudian pulang ke rumah, nanti yang laki-laki pergi ke masjid, sholat di masjid, itu juga bermasyarakat. Jadi kita nggak sibuk dengan HP aja, tapi kita menyapa teman-teman. Nah, itu bermasyarakat. Guru kalau di sekolah, kalau di rumah begitu masuk rumah kita mengucapkan salam, assalamualaikum ayah, ibu, adek, jam berapa tadi pulang? Kita tanya.
Terus mamanya bilang, kenapa pulangnya terlambat? Itu kan sebetulnya bermasyarakat, lingkup kecil keluarga. Tapi di luar, begitu kita lewat, numpang lewat om, tante, di masyarakat, ya kan? Nah itu bermasyarakat yang keenam. Yang terakhir, kita tidurnya lebih cepat. Begitu sudah sholat Isya, kita sudah belajar, paling telat lah, misalnya selesai belajarnya jam 9, setengah 10, jam 10 tuh tidur. Sehingga pada pukul 11 kita tuh sudah tidurnya pulas. Di saat itulah organ-organ dalam kita membuang racun. Jam 11 sampai jam 1. Nah, harapannya dengan 7 kebiasaan itu simbolnya seperti ini. Coba nak, tangan kiri. Ini simbol dari Kemdikdasmen untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Coba sahabat-sahabat juga, sahabat GTK, sahabat Sopki ya. Ya, Sobat Sopki. Iya, Sobat Sopki, dicobakan 7 kebiasaan ini, coba kita rutinkan dulu barang 10 hari. Kemudian kita rasakan coba. Ada nggak perubahan kebiasaan itu memberikan hal yang positif buat kita? Mulai dari bangun pagi sampai tidur cepat. Bu, nggak sempet bu medsos, nggak apa-apa, setengah jam aja kalau belajarnya sampai setengah 10, setengah jam lah untuk ngecek WA, untuk ngecek IG, kemudian ada tugas yang harus diupload, misalnya silakan, ya. Tapi jam 10, setengah 11, pokoknya targetnya, kalaupun bisa tidur misalnya jam 11 kurang 5 misalnya, tapi kita langsung doa 4 tadi ya, doa yang disuruh Nabi, apa enggak? Mulai dari istighfar, sholawat, ya kan? Sebelum tidur istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, kemudian kita naik haji sebelum kita tidur dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali itu sama dengan kita sudah haji. Kalaupun kita dipanggil Allah saat tidur itu berarti kita sudah haji nih. Itu 3 kali, kemudian ditutup dengan kita hatamkan Al-Quran. Ini nasihat Nabi kepada Fatimah. Gimana hatam Al-Quran, masa dalam waktu sekian detik gitu ya? Baca aja Al-Ikhlas 3 kali. Udah, kalau sudah 4 ini, kalau bisa ditambah lagi ayat kursi, kemudian ditutup dengan doa mau tidur. Ini bisa bless lah, langsung nyenyak tidurnya. Nah, artinya kan berarti setengah 11 kurang bisa bu, bis. Yang penting kita tuh detoksifikasinya terjadi jam 11 sampai jam 1 malam. Nah, kebuang racun. Farhan tadi ngopi-ngopi sama kawan. Ya kan, kalau sekarang kan buat tugasnya di kafe ya. Zahra gitu juga? Oh enggak juga. Farhan? Oh enggak, ya. Anak-anak sekarang kan buat nugasnya dulu di kafe. Nah, di kafe minum kopi misalnya ya. Nah, itu dibuang racunnya saat itu. Nah, jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kalau kita lakukan secara konsisten, kita tuh sehat fisik, sehat mental. Dan kalau kita lakukan itu pasti mama papanya juga lebih sayang. Karena nggak susah mama papanya mendisiplinkan anaknya, karena anaknya sendiri udah sadar 7 ini membawa kebaikan. Nah, kalau ini dilakukan oleh seluruh anak SMA 11, seluruh anak di Sumbar, bayangkan gimana generasi kita di tahun 2045. Pas lihat tumbuh jadi anak yang sehat, kreatif, agamis, ya kan? Kemudian jadi anak yang diinginkan orang tua karena nggak susah orang tuanya, ya kan? Nah, jadi ini satu langkah Pak Menteri bersama jajaran di pusat untuk membentuk karakter kita jadi lebih baik karena kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Ada yang ibu jawab, Bu Mega? Udah ya. Jadi kan tadi 7 kebiasaan anak hebat sudah pada dengarkan semua Sopki, jadi jangan sampai tidak tahu lagi apa itu 7 kebiasaan anak hebat ya.
Nah ini Bu kan SMA 11 juga sudah ada namanya program Aku Bisa. Ya. Kira-kira kan udah mengarah ke 7 kebiasaan anak hebat ya Bu ya. Nah kemudian Ibu berdasarkan itu apa namanya program yang sudah jalan, kira-kira apa bentuk dukungan konkret yang bisa diberikan oleh Balai BGTK untuk memperluas praktik baik seperti yang dilakukan SMA Negeri 11 Padang ini Bu, untuk ke sekolah-sekolah yang lain? Program ini bagus sekali ya, mendampingi guru-guru, mendampingi anak-anak mengatasi masalah, kendala ya, ataupun tantangan, lebih positifnya tantangan ya. Kemudian menggali potensi anak untuk bisa mencari solusi, didampingi oleh guru-guru, dan itu keren. Artinya guru-guru sekarang tugasnya kan memang bukan cuma ngajar. Jadi tugasnya sebagai fasilitator, kemudian tugasnya sebagai mentor, tugasnya sebagai pendamping, tugasnya sebagai teman agar anak-anak merasa nyaman. Nah, sekarang dengan Permen Dikbud kemarin ya nomor 40 tahun 2021 itu kan belum masuk tuh. Tapi sekarang beban guru sudah bisa. Jadi itu bisa diakui sebagai setara dengan jam mengajar. Jadi guru tidak harus 24 jam, tapi untuk memenuhi 24 jam guru bisa melakukan pendampingan tadi. Tapi bukan cuma pendampingan yang di dalam SK seperti yang Ibu sampaikan tadi kepada Pak Kepala, tapi memang pendampingan itu dilakukan, dan Zahra dan Farhan sudah merasakan ya. Nah nanti berbagi ya bagaimana guru-gurunya mendampingi. Kemudian peran kami bisa bersama-sama Bu Mega untuk mendampingi teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas di sini, pendamping satuan pendidikan untuk menganalisis, memberikan masukan terhadap penerapan-penerapan yang sudah dilakukan. Kemudian memberikan penguatan seperti kemarin Pak Iwan menyampaikan ini Bu program kami, Ibu pun berikan kekuatan penguatan agar Pak Iwansa menuliskan itu dalam program sekolah, kemudian membuatkan SK Hari Belajar Guru, kemudian membuatkan SK pendamping sebagai pendamping itu sebagai bagian dari untuk memenuhi beban mengajar guru, beban kerja guru. Jadi kalau kemarin guru-guru tetap ngajar 24 jam, kemudian dia juga ditunjuk sebagai pendamping. Nah, kalau sekarang pendampingan itu sendiri bisa diakui proyek konversikan sebagai jam mengajar. Berarti sama kayak pelayanan. Betul, gitu. Iya. Ibu, kemudian bagaimana BGTK mengukur atau mengevaluasi dampak dari inovasi pembelajaran dan penguatan karakter seperti yang Ibu sebutkan tadi? Nah, kalau untuk mengevaluasi kan kami belum sampai ke sana, tapi salah satu fungsi BGTK memang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas, dan insya Allah mungkin nanti di akhir tahun ajaran ini, karena itu sudah jalan, insya Allah nanti kami jadwalkan untuk melihat lebih jauh, karena kalau kemarin kan kita melihat dari lokakaryanya, mungkin kami bisa lihat nanti dari pelaksanaan di kelasnya Bu Mega. Tentunya langsung survei. Iya, kita langsung lihat bagaimana di kelasnya, kemudian bagaimana perasaan anak-anaknya, dan kalau sekarang mungkin Zahra dengan Farhan nanti bisa berbagi ya terkait apa yang Zahra dan Farhan dapatkan selama pendampingan dari guru-guru, kemudian apa yang dirasakan, hasilnya bagaimana, kemudian bagaimana perbedaan dari awal kemarin sebelum didampingi dan setelah didampingi. Mungkin nanti itu bisa dibagi ya. Itu ya. Bu Mega. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi Sobki di sini sudah ada bersama kita, hadir siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang. Yang pertama itu ada, silakan perkenalkan nama, kemudian kelas berapa, kalau sudah mau tamat berarti. Yeah. Halo teman-teman Sobki, perkenalkan nama saya Azahra Ferdenia Putri. Saya dari kelas 12 F2 lanjutan. Sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah lulus di IPB University.
jurusan apa kira-kira? Jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan. Mantap. Hebat. Nah, kemudian di sebelah kita ada satu orang lagi nih yang ganteng. Siapa namanya, Nak? Farhan. Farhan Yang kelas keras. berapa? Kelas 11. 11 F berapa? F9. F9. Oke. Nanti di sini Farhan sama Zahra akan sharing ya, Iya. Bu, sharing bagaimana apa namanya? Mengenai program Aku Bisa yang sudah dijalankan oleh SMA Negeri 11 Padang. Atau Ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup, nanti bagian Zahra sama Farhan aja bercerita. Iya. Farhan kenapa akhirnya didampingi gitu, kenapa, apa yang Farhan, tantangan apa yang Farhan hadapi sebetulnya, bagaimana gurunya mendampingi dan bagaimana sekarang perasaan Farhan setelah didampingi gitu. Ya, boleh Mic-nya- dari mic-nya pindah ke Farhan, boleh. biar suara Farhan lebih jelas ya, Farhan dan Zahra. Berarti nanti Farhan dan Zahra boleh sharing, dimulai dari siapa dulu ini? Dari Zahra ya. Nah, Zahra boleh sharing bercerita mengenai program Aku Bisa. Nah, sebelum itu kira-kira Aku Bisa itu apa? Biar Soki semua tahu, Aku Bisa itu adalah program SMA Negeri 11 Padang, yaitu asuh, kenali, upayakan, bimbing dan bina siswa. Begitu ya Soki. Silakan Zahra. Dari awal ceritakan dulu. Boleh. Jadi saya ini waktu masuk ke SMA Negeri 11 ini sebenarnya orangnya cukup kurang percaya diri, Bu. Jadi di SMA ini kan ada kegiatan orientasi siswa gitu yang dipandu sama kakak-kakak organisasi. Nah, saya tertarik tuh untuk masuk ke dunia organisasi itu. Cuman karena saya orangnya kurang percaya diri, jadi saya agak ragu gitu, Bu, kalau masuk bisa nggak ya, kalau masuk ini saya pantas nggak ya masuk ke sini. Terus saya coba sharing sama guru-guru yang ngajar saya gitu, Bu. Alhamdulillahnya disupport gitu, Bu, kayak nggak apa-apa kok, coba aja dulu gitu, Bu. Akhirnya kan alhamdulillahnya saya jadi anggota dulu. Terus saya mau lanjut 2 periode nih, Bu, mau daftar jadi ketua MPK. Nah, di sini tuh pembina OSIS-nya sangat-sangat mensupport saya gitu loh, Bu, kayak Di MPK Zahra. iya, Zahra punya potensi kok gini gitu. Jadinya dan juga kakak-kakak kelasnya, Bu, bantu support saya untuk saya bisa jadi ketua MPK ini. Alhamdulillahnya berhasil juga jadi ketua MPK waktu itu. Terus yang paling saya rasain ya, Bu, waktu kelas 12 ini, Bu, waktu mau daftar kuliah itu saya emang benar-benar bingung banget karena saya nggak ada les di luar gitu, Bu, jadi emang nggak terarah gitu, cuman sharing-sharing sama orang tua aja. Untuk orang tua juga kan pengetahuannya nggak seluas ibu-ibu guru di sini, jadi saya daftar ke IPB ini sebenarnya itu saya kurang percaya diri gitu, Bu, soalnya kan sekolah kita ini di pinggir kota, takutnya saya nggak bisa gitu bersaing sama teman-teman di pusat kota yang lain. Tapi guru-guru, ibu guru BK, ibu guru yang ngajar saya di kelas 12 itu kalau nanya nanti mau lanjut di mana, di IPB, Bu, wah keren, gini kayak Semangati iya ya? disemangati gitu, Bu. Jadinya kayak saya merasa kayaknya pantas deh ke IPB, kayaknya bisa aja mungkin deh gitu, Bu. Selama pendaftaran untuk SNBP juga ibu guru BK sangat membantu sekali, Bu. Kayak kalau daftar gitu emang gimana ya? Kan saya Didampingi ya? iya emang betul-betul didampingi. Saya kan agak lalai juga waktu itu, tapi ibu BK tuh emang ditelepon-teleponin, Bu. Ayo ke BK, kita mau daftar lagi gini. Pas kita kan juga ada konsulnya nih, Bu. Sebelum daftar jurusan ini, saya masih ragu-ragu. Bu, ini keberatan nggak ya, Bu, jurusannya? Nggak apa-apa, kata ibunya. Kita coba aja dulu, pasti bisa. Itu kan bentuk doa juga kan, Bu, dan dukungan. Dan alhamdulillahnya saya tembus itu, Bu, waktu itu. Jadi setelah ya saya merasakan
guru-guru SMA Negeri 11 ini sangat-sangat membantu saya untuk membentuk kepercayaan diri saya, membuat saya lebih menghargai diri saya kalau saya bisa kok, ternyata saya nggak setertinggal itu dari teman-teman yang lain ternyata gitu, Bu. Iya. Jadi di dampingnya itu memang dipantau ya. Iya, Ini, memang dipantau. Ini mau tapi kok belum juga mendaftar Iya, gitu ya. iya. Jadi diingetin lagi. Daftarnya diundur-undur kan karena takut gitu, Bu. IPB kan lumayan juga, Bu. Tapi alhamdulillahnya BK sangat-sangat mensupport sekali. Iya, kalau gagal karena belum mencoba kan Iya. nggak ini. Tapi kalau sudah dicoba tapi ternyata gagal. Gagal tapi artinya kan kita sudah mencoba, berusaha, iya. sudah mencoba dan alhamdulillah berhasil. Iya, alhamdulillah. Oke. Itu tadi dari Zahra ya. Sekarang kita ke Farhan. Farhan kira-kira apa yang mau di-sharing, dibagi ke Sobki yang ada di rumah? Mungkin mau cerita kira-kira Farhan bagaimana, kemudian Farhan mendapatkan pendampingan seperti apa? Dari siapa? Silakan. Boleh, nggak apa-apa nak? Kenalan aja dulu. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farhan, kelas CF 9. Saya mendapatkan pendampingan. Kira-kira kenapa? Kenapa? Apakah ada permasalahan mungkin sehingga perlu didampingi? Iya, sedikit ada masalah, Bu. Sedikit bermasalah. Seperti apa kira-kira permasalahan Farhan? Jarang nulis, Bu. Ya, kemudian? Kurang bergaul sama teman. Kurang bergaul sama teman. Ada lagi? Itu karena malu atau kenapa? Diam, Bu. Oh, Pendiam, Bu. Pendiam. Emang pendiam sekali Farhan. Iya. Nah, terus cerita aja nggak apa-apa. Iya. Sekarang gimana? Masih pendiam? Udah berkurang? Enggak, Bu. Sudah mulai bisa ngomong, Bu. Udah berani ya? Udah berani, Bu. Gimana pendampingan seperti apa yang Farhan dapatkan dari gurunya? Ada pendamping Farhan kan? Udah, Bu. Pertanyaan seperti apa biasanya yang diberikan oleh guru kepada Farhan? Misalkan contohnya jam berapa bangun, berangkat ke sekolahnya, ada bawa bekal, Udah, Bu. ya seperti apa? Nggak apa-apa nak? Nggak apa-apa, ceritain aja. Ya, Farhan bangun jam berapa? Gitu. iya. Iya. Bangun pagi. Iya. Misalnya sering apa, Bu? Terlambat. Ya sering terlambat. Kemudian Dia Terlambatnya kenapa? Karena bangunnya telat. bangunnya telat. Bangunnya telat. Tapi udah dibangunin oleh siapa? Ibu atau mama? Mama Mama. Dibangunin oleh mama. Tapi Farhannya yang belum bangun. dulu. Tapi sekarang udah. Udah, Bu. Oke. Nah, Udah aktif di sekolah. udah aktif di sudah sekolah. di sekolah. Terus udah mau nulis-nulis, mencatat, meresume apa yang dijelasin guru. Udah, Bu. Udah. Perasaannya gimana? Selama didampingi itu jadi beban atau merasa kayak diawasi? Atau justru kayak ada teman curhat, teman ngobrol? Pendampingnya siapa? Bapak, ibu? Ibu ya. Ibu, Ibu. Bu guru. Bu guru. Iya. Backup. Oh, Bu guru BK. Gimana rasanya setelah didampingi intensif ayo dong Farhan, ayo nak, Farhan tuh hebat, kan gitu. Iya. Gimana rasanya? Rasanya senang, Bu. Senang. Nah, Jadi termotivasi, jadi semangat gitu. Iya, Bu. Terus
kira-kira kalau belajarnya nih, kualitas belajarnya meningkat nggak? Lebih semangat nggak belajar sekarang? Lebih semangat. Lebih semangat. Ke sekolahnya juga lebih semangat. Ya, Bu. Berarti telatnya udah berkurang. Waktu kelas 1, Bu. Oh, kelas 1. Kalau sekarang kelas 11 nggak lagi? Enggak lagi, Bu. Alhamdulillah. Berarti udah ada perubahan ya Farhan. Ya, Bu. Dengan mama masih sering mamanya ini nggak gedor-gedor pintu kamarnya dikunci kalau tidur? Enggak. Enggak. Berarti nggak lagi mamanya susah bangunin, nggak lagi ya? Enggak lagi, Bu. Oke. Kalau nyuruh tidur malam susah nggak? Tidurnya jam berapa? Jam 11 12. Jam 11 12. Tapi mulai hari ini jangan lagi ya. Ya, Bu. Jam 11 itu sudah harus lelap. Karena ada itu untuk kecerdasan ya. Iya. Jadi untuk kecerdasan, kemudian organ-organ tubuh kita seperti ginjal, pankreas, hati, itu semuanya kerjanya malam saat kita tidur pulas. Jadi kalau Farhan begadang, otomatis kan itu nggak dia belum kerja. Kalau kita belum tidur, belum lelap, dia nggak kerja. Akhirnya nanti racunnya numpuk. Nah kalau udah racunnya numpuk, jadi tempat sampah kan badan kita. Nah, dampaknya kan bukan sekarang. Dampaknya nanti sekian 5-10 tahun kan sayang. Anak ganteng kayak ini tapi nggak sehat. Nah, kurangin ya. Kurangi sampai akhirnya nanti tidak ada lagi istilah begadang. Kayak lagunya Rhoma Irama. Begadang boleh saja bila ada perlunya. Nah, ya. Jadi hanya aja ada perlu. Kapan kalau ada perlu? Oh, kakaknya barale misalnya. Nah, itu kan perlu ya. Pada saat itu memang tenaga kita diperlukan karena ada tetangga yang masih nungguin tenda misalnya. Nah, berarti di saat itu bolehlah kita begadang. Tapi kalau cuma untuk biasanya ngapain? Kalau tidur sampai jam 11 jam 12 tuh main HP. Duduk di luar, Bu, sama teman. Oh, duduk di luar sama teman. Cuma ngobrol-ngobrol aja. Ya, Bu. Cekikik aja. Kan sayang. Ya? Enggak apa-apa. Dibilang aja temennya begitu kalau sudah kelihatan jamnya jam 10, bawa pulang dulu ya, bisa bawa ke sekolah. Nah, ya. Minta izin aja pulang duluan. Pokoknya jam 10 kalau mereka belum bubar, Farhan yang membubarkan diri. Ya. Apalagi yang sudah berubah Farhan? Sudah Merokok enggak Farhan? enggak, Bu. Enggak. Jangan dimulai ya. Apalagi yang kira-kira sudah ini dengan adanya pendampingan dari Bu Guru. Teman-teman diskusi udah ini, udah enak ngobrolnya kalau ada disuruh guru misalnya diskusi kelompok, karena nggak diam lagi kan? Enggak, Bu. Udah bisa menyampaikan ide-idenya ya. Oke Farhan, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, Bu. Enggak. Berarti kedepannya Farhan lebih baik lagi. Farhan Lebih terbuka. ngobrol sama teman, sharing sama teman, jangan terlalu pendiam sekali, ya kan? Oke, Soki yang ada di rumah semua udah panjang lebar kita berbincang. Nah, sebelum kita tutup, terakhir Ibu kira-kira ada pesan yang mau Ibu sampaikan? Baik, untuk para guru, tenaga kependidikan, artinya kepala sekolah, bapak ibu pengawas, penilik, pamong, mari kita terus aja anak-anak kita untuk menguatkan karakternya, menjaga kesehatan mereka baik secara fisik, mental dan spiritual. Salah satunya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mari kita tingkatkan peran kita masing-masing dengan berfungsi sebagai konselor, walaupun kita bukan guru BK, tapi marilah kita terus menjadi konselor dan mentor buat anak-anak kita agar anak-anak kita tumbuh secara sempurna ya, mentalnya, fisiknya, spiritualnya juga. Kemudian kepada anak-anakku, mari kita juga kuatkan karakter kita, karena bagaimanapun guru-guru kita mengajak, kalau kita sendiri tidak mau berubah,
mari kita patuh yang pertama kepada orang tua, kedua kepada guru. Kita dukung semua program yang ada di sekolah karena program ini adalah jembatan menuju kalian sukses. Semangat untuk semuanya, para GTK hebat dan para anak Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast Sama-sama, Meraki Mega. dan Kapten Ibu. Nah, sahabat podcast semua yang ada di rumah dan menyaksikan video ini, kita tutup podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di-share, like, komen, dan subscribe. Oke, kemudian jangan lupa juga di-follow Instagram SMA Negeri 11 Padang. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bu.